Ya, ada siapa? Siap Ustaz. Siap. Ya, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya nabiyillah wa habibillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimah, keluarga muslim dan muslimah dimanapun antum semua berada, mudah-mudahan Allahu Jalla Sya'nuhu wa Ala senantiasa memberikan keberkahan di dalam hidup kita pada setiap detik dan setiap hela nafas kita, sehingga Allahu Jalla Sya'nuhu wa Ala menyempurnakan semua karunia yang Allah berikan kepada kita di dunia ini untuk berbuah penghambaan diri yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali membahas salah satu di antara rangkuman hadis-hadis yang sangat fenomenal dari Al-Imam An-Nasa'i yang berjudul Ishratun Nisa, ya, salah satu di antara pasal dari As-Sunanul Kubra yang disusun oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi berisi tentang banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang kehidupan rumah tangga Nabi dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Juga pesan-pesan beliau untuk kalangan pasutri. Pesan-pesan beliau untuk setiap keluarga muslim dan muslimah yang akan berguna insyaallah ta'ala untuk menata ulang kembali setiap langkah-langkah kita dalam kehidupan berumah tangga, menumbuh kembangkan nilai-nilai kebaikan di dalamnya, mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekeliruan yang mungkin kita lakukan secara sadar atau tanpa kita sadari dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan kemudian yang paling penting sekali adalah memola ulang mindset kita, pola pikir kita terhadap pembentukan rumah tangga muslimah. Yang bukan saja sekadar membawa seorang suami maupun istri dalam biduk rumah tangga yang berjalan terus panjang hidup, tapi juga menjadikan kehidupan rumah tangga ini sebagai wadah pembelajaran utama kita. Ya, semakin terbentuk sisi kehidupan kita sebagai seorang suami yang baik, bapak yang baik, maka semakin terbentuk juga kehambaan diri kita, nilai-nilai kemanusiaan kita yang akan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, dan terutama sekali untuk diri kita sendiri. Begitu juga ketika seorang muslimah semakin membentuk diri menjadi seorang istri yang salihah, seorang ibu yang merupakan al-madrasatul ula, rumah pertama bagi anak-anaknya, maka dengan demikian dia juga telah memola dirinya menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi manusia terbaik yang bermanfaat buat dirinya dan masyarakat. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk sekarang pada bab yang ke-77, ya, dari kitab Ishratun Nisa, hadis yang ke-276 dari kitab Ishratun Nisa, atau hadis yang ke-7930 dari As-Sunanul Kubra. Bab ini berjudul Al-Khadimu lil Mar'ah. Bagaimana sebenarnya sosok atau fungsi seorang pembantu atau pelayan, ya, asisten rumah tangga itu bagi seorang wanita.
Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan kita bacakan hadisnya. Akhbarana Ziyad bin Yahya. Ya. Ziyad bin Yahya mengabarkan kepada kami, haddatsana Azhar bin Sa'ad. Azhar bin Sa'ad menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Ibnu Aun, dari Muhammad ibn Sirin, dari Ubaidah, dari Ali. Qala, Ali di sini adalah Ali bin Abi Thalib, ya, salah seorang sahabat Nabi, ya, khalifah kaum yang keempat dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun, sekaligus juga menantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di satu sisi, dan di sisi yang lain juga merupakan sepupu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau mengatakan begini, syakat ilayya Fatimah, suatu kali Fatimah, yaitu bintu Rasulullah, istri beliau sekaligus putri Rasulullah SAW, mengeluh majala yadaiha, karena kedua telapak tangannya mengalami majal, ya. Majala yadaiha, mengalami majal. Kalau majal itu kalau bahasa kecil saya namanya kapalan, ya. Tangan itu menjadi mengeras, sebagian kulitnya jadi menonjol-nonjol gitu, ya. Karena akibat bekerja keras menggunakan telapak tangan. Kapalan, ya. Mungkin antum punya bahasa-bahasa sendiri sesuai dengan bahasa atau dialek daerah antum semua, ya. Itu namanya dalam bahasa Arabnya majal. Majalat al-yadu itu ketika tangan itu mengeras sebagian kulitnya karena digunakan bekerja. Minat tahni, yang sebabnya adalah karena minat tahni atau minat tahin, karena menguleni, ya, menguleni tepung untuk dibuat roti, ya. Jadi biasa orang Arab itu membuat masakan itu utamanya pada masa itu adalah roti, ya, roti dari gandum yang ditumbuk sendiri, ya, kemudian diayak sendiri, kemudian diadon sendiri, kemudian diuleni, ya. Jadi itu membutuhkan kerja keras, ya. Ditinju, kemudian ditekan dengan telapak tangan, ditinju lagi, ditekan dengan telapak tangan, begitu. Sehingga ketika itu merupakan pekerjaan harian, kita harus sadar bahwa itu bukan pekerjaan yang dilakukan sesekali, karena itu memang pekerjaan mereka sehari-hari. Wajar ketika tangan mengapal, ya. Fakultu, maka kata Ali, lau ataiti abak, kenapa enggak kau datangi saja ayahandamu? Fasa'alti khadiman, kamu minta saja seorang pelayan. Jadi Fatimah dianjurkan Ali mengadu kepada bapaknya sendiri untuk minta disediakan khadiman, seorang pembantu rumah tangga, pelayan, ya, yang bisa mengerjakan pekerjaan yang dianggap berat. Fa'atatin Nabi, datanglah Fatimah menuju rumah Nabi SAW, kediaman Nabi yang dekat dengan kediaman mereka, hanya berdampingan saja. Falam tusadifhu, tapi ternyata Nabi nggak ada di rumah. Faraja'at, Aisyah pulang. Falam maja'a, ketika Nabi datang pulang ke rumahnya, ukhbir, beliau diberitahu tentang kedatangan Fatimah dan sekaligus info tentang tujuan kenapa Fatimah datang. Fa'ataha, lalu Nabi datang menemui Fatimah. Waqad akhadna madaji'ana, saat itu kami sedang siap-siap mau berbaring untuk tidur. Wa alaina qatifatun idza labisnaha, dan kami memiliki selimut yang kalau kami gunakan tulan secara memanjang, kharajat minha junubuna, bagian sisi tubuh kami pasti nggak akan tertutupi, ya, karena kurang lebar ke samping. Wa idza labisnaha ardan, tapi kalau kami gunakan sebaliknya, kharajnya ru'usana, bagian kepala kami yang justru nggak ketutupan. Artinya selimut itu tidak cukup untuk kami pakai berdua. Au aqdamuna, kalau nggak kepala ya bagian kakinya yang nggak ketutupan, ya. Tinggal mana saja bagian tubuh yang mau dibuka, karena tidak mungkin ditutupi oleh selimut tadi. Ya, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Ali mau menggambarkan begitulah kondisi kami. Selimut saja nggak bisa nutupin kami. Dan kita tahu fungsi selimut, ya, di negeri seperti Saudi Arabia, apalagi di masa lalu, itu diceritakan oleh Ibnu Qayyim bahwa di masa Nabi saja itu kondisi
cuaca itu berbeda dengan di zaman Ibnul Qayyim. Di Zadul Ma'ad dikatakan kondisi tanah yang jauh lebih banyak bloknya kalau hujan dibandingkan di zaman Ibnul Qayyim. Padahal sekali lagi zaman Ibnul Qayyim sampai sekarang itu sudah berkisaran 700 tahunan. Ya. Begitu juga dari zaman Ibnul Qayyim sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Ibnul Qayyim itu hidup di masa pertengahan Hijriah. Nah, di sini artinya begini, kondisi itu berubah. Demikian juga dengan kepekatan cuaca, keekstriman cuaca. Ibnu Qayyim menggambarkan di masa Nabi itu jauh lebih dingin. Sehingga wajar ketika ada seorang sahabat yang berjunub, dia dalam keadaan terluka kepalanya, kemudian dia mandi, meninggal dunia. Saking ekstrimnya dinginnya pada masa itu. Jadi ini digambarkan oleh Ibnu Qayyim. Jadi sebenarnya merupakan fikih, ya. Merupakan fikih yang beliau gunakan itu nanti untuk menganalisa beberapa hadis tentang fikih, seperti hadis tentang mengganti mandi junub dengan bertayamum pada saat kondisi dingin, bagaimana ketika pada waktu itu ketika hujan kaum muslimin tidak bisa berangkat ke masjid dan lain sebagainya, itu digambarkan oleh Ibnu Qayyim berdasarkan realitas sejarah. Nah, yang mau kita tegaskan di sini bahwa fungsi selimut pada waktu itu luar biasa tentunya kan. Kita bisa bayangkan dengan kondisi rumah masih semacam itu, ketika datang musim dingin mereka sangat butuh selimut itu seperti hidup dan matinya seseorang ketika tidur gitu. Nah, jadi jangan kita bayangkan seperti di zaman sekarang ini di kondisi masing-masing kita yang pasti berbeda-beda gitu ya. Jadi kita kembali kepada pembahasan. Ali menceritakan demikian. Faqala ya Fatimah, ukhbirtu annaki ji'ti fahal kana laki hajah. Aku dengar tadi kamu datang ya. Ada keperluan apa sih? Kata Nabi bertanya lagi. Qultu bala. Maka kata Ali yang menjawab, bukan Fatimah, karena Fatimah mau menjawab malu. Ali yang menjawab, bala syakat ilayya majla yadayha, betul. Putrimu ini mengadu tangannya kapalan karena banyak. Minat tahin, karena banyak mengadon tepung. Fakultu lau ataiti abak fasa'altihi khadima. Maka ku anjurkan, kenapa enggak engkau datangi saja ayahandamu, yaitu engkau ya Rasulullah, untuk meminta disediakan seorang pembantu. Qala afala adullukuma, kemudian Nabi SAW bersabda, maukah kalian kutunjukkan alama huwa khairun lakuma, yang lebih baik buat kalian berdua minal khadim, dari sekedar seorang pelayan. Jadi mau nggak ditunjukkan satu amalan, satu amal perbuatan, satu ibadah yang kalau kalian lakukan itu akan lebih baik daripada kalian memiliki seorang khadim. Ya. Idza akhadtuma madaji'akuma, kalau kalian mau berangkat untuk tidur, kata beliau. Idza akhadtuma madaji'akuma faqula, ucapkanlah, ya. Ucapkanlah itu nanti di bagian akhir disebutkan tahmid, tasbih dan takbir. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Salasan wa salasin, 33 kali, salasan wa salasin, 33 kali, dan salasan wa arba wa salasin, dan 34 kali. Artinya alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali, dan takbir 34 kali. Itu salah satu di antara yang diajarkan Nabi, amalan sebelum seseorang tidur. Ya, di sana ada membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq, yang ditiupkan ke tangan kemudian dibasuh ke seluruh tubuh. Ada ayat kursi, ada nanti doa lagi. Ya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dan ada lagi amalan ini. Ini salah satu di antara tambahan amalan sebelum tidur. Dan ini kata Nabi, kalau kalian lakukan itu lebih baik daripada kalian memiliki seorang pelayan. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sisi pelajaran nih ya dari hadis ini sebelum kita lanjutkan kepada hadis berikutnya ya. Ada beberapa sisi pelajaran. Salah satunya digambarkan di sarah daripada hadis ini, ya, digambarkan di sini di sebagian sarahnya. Jadi salah satunya ya. Jadi yang pertama, kalau kita teliti hadis tadi, itu menunjukkan tentang kefakiran dan kemiskinan daripada Ali dan Fatimah. Mereka hidup dalam keadaan fakir, dan sejarah membuktikan memang para sahabat itu lebih banyak yang fakir daripada yang kaya. Jadi dan kebanyakan fakir itu
dominasinya dari kalangan al-muhajirin. Maka disebut dengan istilah fuqara'ul muhajirin. Nah, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya Ali dan Fatimah dalam kondisi yang sama. Kemudian mereka meminta kepada Nabi untuk sediakan seorang khadim. Itu bukan permintaan yang salah. Karena Nabi sama sekali tidak menyalahkan. Nabi tidak mengatakan, oh jangan kalian mengambil seorang pembantu. Enggak, kalian sebagai seorang muslim mengambil pembantu, tidak ada ucapan demikian. Tidak ada penyalahan sedikit pun dari Nabi. Ini menunjukkan bahwa memiliki seorang pembantu itu boleh-boleh saja. Ketika memang itu dibutuhkan. Nabi tidak menyalahkan sama sekali. Tapi kemudian Nabi memberikan petunjuk lain, sesuatu yang lebih baik dari sekadar memiliki pembantu. Ya. Nanti akan kita jelaskan ini di bagian akhir. Insyaallah ta'ala. Nah, tapi yang pertama yang mau kita tegaskan adalah bahwasanya memiliki pembantu itu tidak menjadi persoalan. Kenapa Nabi petunjuk tadi itu antara dua sisi, ya. Sisi yang kedua nanti akan kita jelaskan di bagian akhir sekali lagi, ya. Nah, karena memang doa ini mengandung manfaat yang insya Allah apabila diamalkan seseorang akan lebih memiliki rasa percaya diri, akan lebih memiliki kekuatan hati, ya. Sehingga kelemahan-kelemahan yang muncul itu segera tersamarkan, ya, atau bahkan terhilangkan sama sekali. Nah, ini yang akan kita jelaskan nanti di bagian akhir, ya. Kemudian yang pertamanya, tadi yang kedua ya akan dijelaskan di bagian akhir. Yang pertamanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang dalam kondisi yang tidak lebih baik dari mereka berdua. Seandainya Nabi memiliki khadim, bisa saja Nabi memberikan khadimnya, pelayannya kepada mereka. Bisa saja Nabi memberikan pelayannya kepada mereka berdua. Itu bisa saja. Bukan berarti kemudian setelah memiliki pelayan, doa ini menjadi tidak penting. Tidak. Karena doa itu memiliki manfaat dunia dan memiliki manfaat akhirat. Ya. Manfaat dunia bisa saja didapatkan dari sisi yang lain. Tapi manfaat akhirat ini akan tetap bisa didapatkan hanya dengan doa tadi. Jadi bisa dipahami di sini ya. Manfaat kemanusiaannya bisa saja didapatkan dari sisi yang lain. Tapi manfaat akhiratnya itu hanya bisa didapatkan dengan doa ini. Ada nilai ubudiyah nih, penghambaan diri kita kepada Allah. Ketika kita berdoa yang itu nggak bisa dibalas dengan apapun. Ya. Dengan memiliki khadim, dengan memiliki pelayan segala macam nggak bisa membantu kita. Jadi makanya doa ini tetap tidak akan diabaikan meskipun seseorang sudah memiliki khadim. Tapi Nabi kondisinya begitu. Nabi tidak menolak dan memang beliau tidak bisa memberikan pada saat itu. Jadi beliau memberikan solusi lain kalau mereka mau, yaitu dengan banyak-banyak membaca doa tersebut sebelum tidur. Ini sisi yang pertama, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian para ulama, sebagian ulama itu menjadikan hadis ini untuk menjelaskan tentang fadlul faqri, keutamaan hidup miskin. Kita tahu bahwa ada khilafun qadim, perang pendapat yang sangat klasik di antara para ulama tentang sebenarnya yang paling afdal itu hidup dalam keadaan miskin atau hidup dalam keadaan kaya. Karena di sana ada hadis yang berbunyi sebagai pendukung hadis ini ya, ittala'tul jannata fara'aitu aksara ahlihal fuqara. Aku melongok ke surga, ternyata aku dapatkan sebagian besar penghuninya adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Hadis ini salah satu di antara yang dijadikan oleh para ulama yang membela kubu yang mengatakan orang yang fakir, miskin dalam keadaan sabar itu lebih baik daripada orang yang kaya dalam keadaan bersyukur. Ini salah satu di antara dalilnya. Ya. Jadi masing-masing memiliki dalil dan masing-masing memiliki pijakan. Keutamaan-keutamaan hidup dalam keadaan miskin itu digambarkan dengan bagaimana kehidupan sebagian besar sahabat itu sendiri. Dan bahwasannya sebagian besar dari penghuni surga itu adalah orang-orang miskin. Termasuk di sini. Ya, jadi mencukupkan kehidupan kita itu dengan sesuatu yang bernilai batiniah, bukan bersifat lahiriah. Tapi kemudian mereka yang mengatakan orang yang kaya itu lebih baik, itu juga memiliki dalil yang banyak. Yang paling masyhur yang kita sangat kenal adalah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ya. Itu tentang pengaduan orang-orang fakir ya. Fuqara'ul muhajirin atau Nabi SAW yang datang menemui Nabi, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya ini pulang ke rumahnya membawa pahala yang banyak.
Dalam riwayat yang lain bahkan dikatakan bid-darajatil ula wan na'imil muqim. Mereka udah dapat karunia dunia yang banyak, pulang-pulang banyak bawa pahala yang berlimpah-limpah pula. Yusallun kama nusalli, kalau kita salat mereka salat. Yasumun kama nasum, kalau mereka kalau kita puasa mereka juga puasa. Wa yatasaddaqun wala natasaddaq, tapi mereka bersedekah, kita enggak bersedekah. Wa yu'tiqun wala nu'tiq. Mereka membebaskan budak, kami enggak membebaskan budak. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa yatasaddaqun bi fadli amwalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang bisa kalian gunakan berlomba-lomba, yang bisa sama dengan kalian, hanya orang-orang yang mengamal seperti yang kalian lakukan. Diajarkanlah mereka untuk apa? Untuk tahmid, tasbih, dan takbir. Ucapkan sebanyak-banyaknya setiap hari. Terutama sekali fi duburi kulli salatin, setiap selesai salat. Itu dibaca. Sebelum tidur juga dibaca. Ada mereka mengamalkan tadi. Tapi kemudian beberapa hari lagi mereka datang dan mengatakan, ikhwanuna, saudara-saudara kita, ahlul amwal dari kalangan orang-orang yang berharta, ternyata mendengar apa yang kami lakukan. Maka mereka pun mengamalkan apa yang kami amalkan. Jadi sudah dikasih amalan, amalannya dikerjakan juga. Ya, jadi seperti di sini misalnya, Ali dan Fatimah misalnya tiba-tiba dapat rezeki dari Allah misalnya, diberikan khadim, tapi mereka tetap mengamalkan ini. Jadi akhirnya apa? Kata Nabi, sudah dapat pahala akhirat, dunianya tetap dapat. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan, ya, termasuk keutamaan bersedekah. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan bersedekah, tapi tidak ada hadis yang menjelaskan keutamaan menerima sedekah. Demikian juga al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah, ini disimpulkan panjang lebar oleh para ulama. Maka Ibnul Qayyim sendiri dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang sama, ya. Bahwasanya mana di antara mereka yang lebih bertakwa, itulah yang lebih baik, ya. Seorang mungkin dengan kesabarannya, yang lain mungkin dengan rasa syukurnya. Tapi kemudian ada satu ungkapan Ibnul Qayyim yang menggelitik, yang mengatakan kalau seandainya derajat mereka sama dalam ibadah, ibadahnya sama semua seperti digambarkan dalam hadis yang saya bacakan tadi. Ya, hadis Bukhari Muslim yang saya bacakan tadi tentang pengaduan kaum fakir. Sama-sama nih amalannya. Maka orang yang fakir, orang yang ghani, yang kaya dengan rasa syukurnya itu akan lebih baik dari orang miskin. Loh, bukankah orang miskin mencari pahala dengan bersabar? Ya, orang kaya juga mencari pahala dengan bersyukur. Orang miskinnya kan beribadah, orang kaya pun beribadah dengan cara yang sama. Tapi kemudian bersisa amalan-amalan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Mulai dari hajinya, ya, mulai dari mengeluarkan zakatnya, mulai dari bersedekahnya, mulai dari membebaskan budak, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Sehingga dengan itu mereka dimuliakan dari orang-orang miskin. Jadi intinya mana yang lebih mulia, tidak bisa kita ketahui. Ya. Itu dikatakan kalau kondisi yang sama, tapi kondisi tersebut itu kondisi yang susah gitu loh. Karena Ibnu Qayyim mengatakan meskipun demikian, beliau mengatakan kondisi itu kondisi yang susah. Kita jangan menyamakan diri kita dengan kalangan muhajirin dan ansor. Ya, mereka itu semakin banyak harta semakin dekat kepada Allah. Ya, kita baru dapat harta dikit aja kadang-kadang udah lupa. Nah, jadi artinya kondisi itu memang bisa terjadi, tapi itu sulit sekali dicapai. Kebanyakan orang gagal untuk bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Enggak ada hadis yang mengatakan qalilun min ibadiyas sabur. Sedikit di antara hamba-Ku yang bersyukur. Tidak ada ayat yang mengatakan qalilun min ibadiyas sabur, sedikit di antara hamba-Ku yang bersabar. Karena bersyukur itu jauh lebih sulit daripada bersabar. Nah, kita kembali kepada persoalan. Jadi hadis yang diperdebatkan oleh para ulama juga tentang keutamaan fakir. Tapi di sini yang jelas menunjukkan bahwasanya orang-orang yang dalam kondisi miskin, mereka punya kesempatan beribadah dengan cara yang lain, yang tidak perlu merasa dirinya tersisihkan karena ketidakpunyaannya. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian realitas lain dari hadis ini menunjukkan bahwa seorang istri juga bekerja
dengan pekerjaan yang mungkin terlihat berat. Seperti diceritakan di sini mengadon tepung dan lain sebagainya, itu pekerjaan yang cukup berat ya, sampai tangannya kapalan. Laki-laki tangannya kapalan, wajar. Kalau perempuan tangannya kapalan, waduh, ini perempuan yang pekerja berat. Tapi itu dalam Islam tidak hina. Ya. Tidak hina. Seorang wanita yang tangannya kapalan karena kerja membantu suami, apakah dia akan menjadi lebih hina di hadapan suami? Oh, tangannya nggak halus mulus lagi. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah ini jauh lebih berharga. Di mata Allah ini jauh lebih bernilai daripada seorang wanita yang hanya bekerja mempercantik diri saja sementara dia tidak berbakti kepada suaminya atau kurang berbakti kepada suaminya. Sekali lagi, ini bukan berarti seorang wanita tidak perlu menjaga penampilan tubuh. Tidak. Ada kondisi-kondisi suatu saat ya yang menyebabkan seorang wanita mengorbankan sebagian di antara kebagusan fisiknya demi untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita punya kondisi yang berbeda. Ya, setiap kita punya kondisi yang berbeda. Kemudian selanjutnya di sini digambarkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib ya menghargai Nabi SAW sebagai mertuanya. Nah, jadi digambarkan di sini bahwasanya kehidupan rumah tangga seseorang memang merupakan sesuatu yang privasi antara suami istri. Tapi kita juga boleh kok melibatkan orang di luar selama itu adalah hal yang bisa membuat kebaikan untuk diri kita. Boleh. Seorang istri itu misalnya, bapak kamu begini, bisa nggak kamu minta tolong sama bapak kamu? Atau kebalikannya, suami bilang, bapak kamu kayak begini, bisa nggak kamu minta tolong sama bapak kamu? Hal yang semacam ini boleh dilakukan dalam kehidupan rumah tangga, tidak menjadi persoalan. Selama itu solutif, ya. Selama itu solutif, ya. Juga bukan destruktif. Kalau sifatnya destruktif nggak boleh, ya. Ya, menceritakan aib suami istri kepada orang tua atau mertua yang menyebabkan terjadinya perhara, jangan. Ya. Kalau sifat itu akan memberikan solusi nggak jadi masalah. Tapi kalau tidak, jangan. Ya. Tetapi ruang ini terbuka. Jadi bukan berarti yang namanya orang berumah tangga itu berarti semua persoalannya itu nggak boleh sama sekali diketahui oleh orang tuanya. Tidak. Tidak demikian. Ya. Kadang-kadang orang tua punya pertimbangan yang kita nggak ngerti. Ini kami ngalami kayak gini, Bapak Ibu kan udah pengalaman nih, gimana kok kondisi kayak begini, dan seterusnya. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya digambarkan di dalam hadis ini bahwa Nabi mengajarkan kepada mereka doa. Ini yang saya katakan bagian kedua daripada tujuan Nabi mengucapkan anjuran ini. Untuk berdoa sebelum tidur. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. 33, 34 kali. Yang kemudian Nabi mengatakan ini lebih baik daripada kalian memiliki khadim. Nah, sahabat muslim dan muslimah, ini menunjukkan gitu, bahwa perbaikan mentalitas itu jauh lebih baik daripada sekedar perbaikan fisik. Ya, perbaikan mental itu jauh lebih baik daripada perbaikan fisik. Saya gambarkan begini. Kenapa ada orang mengerjakan pekerjaan berat tapi dia merasa tidak berat? Bahkan kadang-kadang menikmatinya. Seperti apa? Misalnya seperti orang yang berlatih berlatih binaraga. Ya, berlatih berolahraga di gym misalnya. Yang dia punya target-target tertentu. Kadang-kadang dengan beban yang sudah dia angkat sampai ke batas dia gak mampu mengangkat lagi, dia akan coba besoknya lagi. Dan ketika dia mampu mengangkat akan ada kepuasan. Dan besoknya dia akan tambah dengan yang lebih besar lagi. Kenapa mereka excited dengan apa yang mereka alami padahal yang mereka lakukan berat? Ya, mentalitas. Karena mentalitas mereka dipacu untuk menjadi orang yang lebih sehat, lebih kuat, lebih mampu. Beban itu dianggap sebagai tantangan. Nah, ini mentalitas. Jadi membangun mentalitas itu jauh lebih penting daripada sekedar memberikan solusi fisik. Bukan berarti solusi fisik gak penting. Tapi solusi mental jauh lebih penting. Karena yang berat bagi orang yang bermental kuat itu ringan. Tapi ringan bagi orang yang bermental tempe dalam tanda petik akan dianggap sebagai sesuatu yang berat. Nah,
Mentalitas itu yang terbaik dibangun dengan pendekatan diri kita kepada Allah, dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Subhanallah ya, Maha Suci Allah ya, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Jadi situ ada proses membangun rasa syukur, proses membangun kesabaran ya, proses membangun ketawakalan kepada Allah. Allahu Akbar wa Allah itu Maha besar. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, ya itu jauh lebih besar lagi pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, jauh lebih besar lagi zat yang menciptakan persoalan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini satu hadis yang punya makna yang begitu hebat ya, punya luar biasa sekali. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana seorang hamba itu memperbaiki segala kekurangan dalam kehidupan itu bukan hanya dengan solusi-solusi yang bersifat fisik saja. Tapi yang lebih penting adalah solusi-solusi yang bersifat mental. Membangun mentalitas yang bagus, membangun karakter yang bagus, membangun akhlak batiniah yang bagus ya, membangun penghambaan diri kepada Allah yang bagus, sehingga dengan cara itu maka seseorang akan bisa memandang persoalan dengan kacamata yang jauh lebih indah. Kalau bahasanya Ibnul Jauzi zauqu mararatil aish ya, mencicipi segala kepahitan kehidupan itu bibtisamatin, dengan senyum ya, dengan senyum kebahagiaan. Ini kata beliau arti sesungguhnya daripada ketabahan. Seorang yang tabah itu ketika dia mampu menikmati segala yang pahit itu dengan segala keceriaan ya, dengan segala kebahagiaan. Jadi menurut Ibnul Jauzi ya, menurut Ibnul Jauzi yang namanya ketabahan itu adalah seni menikmati kepahitan. Ya, bukan sekedar seni menikmati minum kopi ya. Itu bisa dijadikan sebagai mungkin sebagai kiasan sajalah ya, sebagai kiasan kecil ya. Bahwa orang bisa menikmati pahitnya kopi menjadi sebuah kenikmatan. Kira-kira dalam kehidupan seperti itu. Ya, dalam kehidupan seperti itu, ketika seorang meningkatkan seni menikmati kepahitan hidup, maka dia akan semakin berbahagia. Ya, karena masing-masing di antara kepahitan itu punya nilai-nilai kebahagiaan. Ya. Di atas segala rintihan yang tanpa sadar kita ucapkan, itu ada nilai kebahagiaan yang semakin tertanam di dalam jiwa kita yang paling dalam. Jadi sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa hal yang terkait dengan hadis tadi ya, nanti akan kita lanjutkan dengan membaca hadis berikutnya ya. Ya, jadi hadis yang berikutnya ini merupakan hadis yang sebenarnya memiliki kaitan erat dengan hadis sebelumnya ya. Ya, sangat erat sekali kaitannya ya. Jadi hadis ini tentang kullu ra'in amma ustur'iya. Mas'alatun, persoalan, kullu ra'in, setiap orang itu bertanggung jawab amma ustur'iya, dengan segala hal yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ya, setiap orang itu pemimpin, dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Kalau bahasa sederhananya seperti itu. Nah, hadis ini punya kaitan erat sekali nanti dengan pembahasan sebelumnya. Untuk membuktikan bahwasanya masing-masing di antara kita itu punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab. Siapapun kita, apapun posisi kita dalam kehidupan ini, kita selalu punya tanggung jawab. Seandainya kita mengerti akan tanggung jawab itu, maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Ya. Ya, kita akan bacakan dulu hadisnya. Yahya bin Utsman menceritakan kepada kami, Baqiyah menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Syuaib, dari Az-Zuhri. Ini sering disebutkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah dan Abdullah bin Umar. Ya, Salim bin Abdullah ini maula Ibnu Umar, mantan budak daripada Ibnu Umar. Dari Abdullah bin Umar diriwayatkan annahu sami'a Rasulullah, bahwasanya beliau Abdullah bin Umar pernah mendengar Rasulullah bersabda, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap orang itu bertanggung jawab dengan apapun yang menjadi tanggung jawabnya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih.
Nah, imam atau pemimpin besar kaum muslimin, ya, pemimpin kaum muslimin itu seorang penggembala, seorang pemimpin yang bertanggung jawab dengan kepemimpinannya terhadap rakyatnya. Jadi kalau bahasa Arabnya itu sebenarnya ra'iyah. Di Indonesia jadi rakyat gitu ya. Ra'iyah jadi rakyat. Ya, karena saya pernah membaca literatur gitu. Itu kalau ditelusuri sebenarnya 40% dari bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Coba banyak dari kosakata bahasa tersebut yang sudah nyaris nggak nggak terdeteksi lagi asal katanya karena saking berubah-ubahnya. Salah satu di antaranya itu rakyat. Kalau ini sih masih agak dekat ya. Kadang-kadang kata-katanya dekat tapi maknanya jadi beda gitu. Musyarakah jadi masyarakat ya. Ya, musyarakah itu bersatu ya, persatuan musyarakah atau semacam perserikatan gitu musyarakah. Seseorang yang bekerja sama untuk dagang juga disebut dengan musyarakah, tapi akhirnya dalam bahasa Indonesia artinya musyarakah. Ya, yang kalau dalam bahasa Arabnya sebenarnya namanya mujtama. Mujtama'ul muslimin, masyarakat kaum muslimin. Tetapi justru diambil bukan dari kata mujtama, tapi diambil dari kata musyarakah. Nah, kita kembali ya. Kalau ra'iyah ini agak dekat. Ya. Warrajulu ra'in fi ahli. Seorang laki-laki menjadi pemimpin di keluarganya. Wahwa mas'ulun an ra'iyati. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyah. Seorang wanita di rumah suaminya. Ya, ketika dia ditinggal oleh suami. Atau bahkan bersama suami. Dia juga punya tanggung jawab yang berada di bawah dirinya. Anak-anaknya, rumah tangganya, kondisi rumahnya, harta suaminya. Wahya mas'ulatun an ra'iyatiyah, dia akan bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Ya, termasuk misalnya pembantu yang tinggal di rumah. Ya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidi, demikian juga seorang pembantu. Meskipun dia pembantu, dia juga pemimpin yang bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Dia berada di wilayah harta yang dia jaga, harta milik milik tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyati. Warrajulu fi mali abi. Begitu juga seorang bisa bertanggung jawab terhadap harta yang dititipkan orang tuanya, misalnya anak terhadap harta orang tuanya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wa kullukum ra'in. Intinya setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing di antara kalian akan bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Nah, di sini hadis ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan hadis sebelumnya. Nah, hadis sebelumnya kan berbicara tentang kehidupan suami istri Fatimah dan Ali yang mengalami dilema, mereka bekerja terlalu berat dan membutuhkan bantuan seorang pelayan, ya. Membutuhkan bantuan seorang pelayan, dan Fatimah sudah bekerja maksimal sebagai seorang istri, begitu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala sudah bekerja maksimal sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Tapi yang namanya persoalan tetap ada. Laki-laki punya persoalannya, wanita punya persoalannya. Nah, bahkan bila ada pembantu pun si pembantu pun memiliki persoalan. Nah, dalam Islam, konteks yang harus didudukkan sebelum kita membahas lebih jauh, masing-masing orang itu dengan posisinya, tuan dia, budak, ya, majikan, pembantu, istri, suami, orang tua, anak, pemimpin rakyat, itu masing-masing akan bertanggung jawab dengan apa yang berada di bawah kekuasaannya. Ya, makanya arti ar-ra'i, ya, sebagaimana digambarkan oleh para ulama, kullu man wukila ilaihi ri'asatu syai'in wa ri'ayatuh. Pokoknya seorang yang mendapatkan tugas, ya, yang mendapatkan tugas secara agama, ya, secara agama itu untuk mengelola sesuatu atau mengelola orang lain yang berada di bawah kekuasaannya, itu adalah pemimpin. Ya, itu adalah pemimpin. Pokoknya orang yang diberikan amanah untuk menjaga sesuatu itu adalah pemimpin terhadap sesuatu atau orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Maka dia berkewajiban untuk melakukan hifzuha wa ri'ayatuha, menjaga merawatnya, menjaganya, merawatnya, dan kemudian juga iqamatu al-hukmi, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap perilaku yang dia lakukan terhadap orang-orang yang di bawahnya. Lalu bertanggung jawab dengan kondisi apapun atau siapapun yang berada di bawah tanggung jawabnya. Itu ar-ra'i. Itu ar-ra'i. Itu adalah pemimpin. Dan itu berlaku untuk setiap orang, muslim dan muslimah.
Makanya dalam sebuah hadis yang sangat kita kenal ya, ad-dinu amanah. Agama itu adalah amanah. La dina liman la amanata lahu. Ya, maaf, dalam lafal yang paling sahih, la imana liman la amanata lahu. Ini hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Agama itu adalah amanah. Wala imana, dan tidak ada iman. Orang yang tidak punya amanah. Orang yang tidak punya amanah berarti tidak punya iman. Ya, sebagian di antara ulama ada yang menjelaskan begini. Kenapa orang yang tidak punya amanah tidak punya iman? Karena amanah itu diambil dari kata aminah ya'man yang punya beberapa makna. Ya, punya beberapa makna ya. Yang pertama, dari situ keluar kalimatul aman. Aman. Artinya orang yang menjaga amanah itu berarti memberikan rasa aman. Makanya dikatakan al-mu'minu man aminahun nas. Seorang mukmin itu yang bisa memberikan rasa aman bagi umat manusia. Jadi orang yang menjaga amanah itu berarti menjaga rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya. Gimana nggak aman kan? Ya kalau suami amanah, istri anak kan aman. Kalau kita punya pembantu amanah gimana kira-kira? Kita akan merasa aman kan? Iya. Meninggalkan anak kita aman nggak? Aman. Ya. Tinggalkan harta kita di rumah aman nggak? Aman. Ya. Makanya dari situ kalimat kata aman diambil dari kata amanah juga. Kemudian di situ juga diambil kalimat iman. Itu keimanan. Jadi eratnya hubungan antara semakin orang itu amanah, itu semakin kuat imannya. Semakin rendah imannya, semakin tipis amanahnya. Jadi khaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ya satu hadis yang sahih. Ya, satu hadis ini bahkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan beberapa perawi hadis yang lainnya. Jadi hadis itu bunyinya unik ya. Innallaha ja'ala al-amanah, sesungguhnya Allah menciptakan amanah fi jazri qulubir rijal, di lubuk hati seluruh manusia. Jadi Allah itu sebenarnya sudah menciptakan amanah. Di dalam hati setiap manusia itu dilahirkan sudah dengan amanah, karena ketika manusia itu lahirkan udah sebagai calon khalifah nih, yang telah diberikan amanah kekhalifahan kan begitu setiap manusia. Maka manusia itu ketika di dalam hati manusia itu di lubuk hati itu sudah Allah ciptakan amanah. Nah, kemudian Nabi melanjutkan hadis tersebut. Hadis ini dari Hudzaifah ibnul Yaman ya. Dari Hudzaifah ibnul Yaman yang memang banyak hadis-hadis dari beliau itu yang bicara tentang iman dan hati. Fayanamu rajulun naumata, suatu kali ya, di suatu saat ada orang yang tidur sekejap saja. Fayuqbat minhul amanah, lalu hilang amanah dari dirinya. Sehingga yang bersisa itu hanya coretan kecil saja. Lalu tidur lagi, hilang dari dirinya amanah kecuali sebatas daging tumbuh yang kecil saja. Jadi artinya begini. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya amanah itu sudah ada di hati kita semua. Tapi nanti ada satu masa di mana amanah itu sudah semakin diabaikan orang. Mungkin ini termasuk dalam hadis Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang berbicara tentang kondisi umat di akhir zaman. Nah, idza kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Pemimpin makin banyak, amanah makin hilang. Nah, nanti ada masa di mana orang tidur sekejap saja itu sudah kehilangan sebagian sifat amanah dia. Itu begitu cepat yang namanya amanah itu hilang. Begitulah cepatnya agama itu menghilang dari diri seseorang. Pagi mukmin, sore kafir, ya, sore mukmin, pagi kafir. Itu bisa terjadi. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa amanah itu akan hilang dalam diri manusia. Padahal yang namanya amanah itu berdampingan erat dengan riayah, dengan kepemimpinan. Kan setiap pemimpin bertanggung jawab dengan kepemimpinannya. Ya, maka setiap pemimpin itu harus menjadi amanah. Suami harus amanah, istri harus amanah, anak amanah, orang tua amanah. Kita kadang-kadang kan sering bicara tentang anak yang durhaka. Nah, sebagai orang tua kita bicara tentang anak yang durhaka sampai kita lupa ya. Bahwa ada juga orang tua yang tidak amanah. Ada juga orang tua yang justru ngajarin anaknya untuk menjadi durhaka. Ini kadang-kadang kita lupa. Atau kebalikannya, kadang-kadang kita sebagai anak menuntut orang tua untuk menjadi orang tua yang selalu membimbing anaknya dan lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwa sebagai anak kita harus melakukan birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Ada masa yang terus berganti. Orang tua membimbing kita, menolong kita. Lama-kelamaan orang tua yang harus kita tolong dan kita bimbing.
Kita dirawat ya oleh orang tua, ya kita dijaga, dipelihara. Ada masanya berbalik nanti kita yang harus menjaga dan merawat orang tua kita. Sahabat muslim dan muslimah. Jadi semuanya itu kan amanah. Semua itu adalah amanah. Kita jangan menuntut orang lain untuk menunaikan amanah. Makanya dalam hadis dikatakan la tahun man khonaka. Itu hadis luar biasa sekali ya. Jangan kalian berkhianat kepada orang yang berkhianat kepada kalian. Oh, saya punya orang tua yang kurang mendidik saya. Jangan kamu durhaka. Oh, saya punya anak yang kurang berbakti kepada saya. Jangan jerumuskan anak kita lebih dalam dosa gitu loh. Kalau anak kita banyak berbuat kekurangan, doain mereka, doakan mereka. Jangan diriba, jangan disakiti, jangan didoakan yang jelek-jelek. Anak sudah berbuat salah sama orang tua malah nyumpahin anaknya. Waliyahzubillah, waliyahzubillah. Ya, justru orang tua harus membuka jalan bagi anaknya untuk menjadi lebih baik. Begitu juga suami memandang istri, istri memandang suami. Suami saya kok masih kayak gini. Jangan lalu didurhakai, jangan. Oh, istri saya kok nggak bisa kayak gini, lalu diabaikan kebutuhan istri, jangan. La tahun man khonak. Jangan kalian berkhianat kepada orang yang berkhianat kepada kalian. Nah, jadi ini konteksnya dengan tadi ya. Dengan hubungan tadi, ya, bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib menjaga amanahnya. Dia nggak mau membiarkan Fatimah dalam kesulitan. Mau bantu, dia nggak sanggup nih secara materi. Barangkali ayahnya lebih mampu. Oh, ternyata Rasulullah tidak lebih mampu dari mereka. Tapi apa yang dilakukan Ali, itu prosedural. Dan beliau bertanya kepada orang yang tepat. Karena Nabi memberikan kepada mereka solusi yang ternyata jauh lebih baik daripada apa yang mereka bayangkan. Nah, sahabat muslim dan muslimat, begitu juga Fatimah. Ya, Fatimah pertama kali mengadukan hal ini kepada siapa? Kepada suami, bukan kepada orang lain. Ya, jangan susah bekerja di rumah ngerawat suami, ngadunya ke orang lain. Ini suami saya kayak gini lah, jangan. Adukan pertama kali dulu kepada suami. Ya, bicarakan dengan baik-baik. Sebagaimana Fatimah mengadu kepada ini amanahnya. Sahabat muslim dan muslim yang dimuliakan. Kemudian ada satu isyarat penting ya di dalam apa namanya hadis ini, ya betapa yang namanya memiliki pembantu itu bukan hal yang mudah, karena pembantu itu juga mas'ulun an ra'iyati. Menghadirkan orang lain di rumah itu ada konsekuensi. Konsekuensi bagaimana tanggung jawab kita kepada pembantu, bukan sekedar pembantu-bantu kita juga harus memperhatikan kebutuhan pembantu. Nah, dan yang kedua berarti kita akan menghadirkan orang lain yang akan bertanggung jawab ya. Jadi kita jangan sampai menciptakan ruang-ruang orang lain justru untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikan kesempatan-kesempatan orang-orang yang di bawah itu menjadi orang-orang yang terbaik dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Biarkan mereka mencari kehidupan dunia dan mencari pahala di sisi Allah dengan pekerjaan tersebut. Nah, oleh sebab itu bukan gampang memiliki pembantu. Intinya kayak tadi, ya. Bukan gampang. Jadi kalau orang bisa meminimalisir untuk memilikinya, ya diminimalisir. Jangan dikit-dikit cari pembantu, dikit-dikit cari pembantu. Ada orang mentang-mentang duitnya banyak, misalnya ada pembantu nyuci pakaian, ada pembantu ini, ada pembantu itu. Boleh nggak? Ya boleh saja sebenarnya. Tapi ingat, tanggung jawabnya besar banget. Selama itu bisa diminimalisir, minimalisir dong. Ya, minimalisir, jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah gara-gara kita mempekerjakan para pembantu tersebut di rumah-rumah kita. Nah, jadi ini sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya ini dengan istir'a ya. Istir'a ini artinya menjaga amanah. Jadi rumah tangga ini kan miniatur kehidupan kita ya. Mau agak lihat jamnya. Oh ya, ya. Miniatur kehidupan kita. Sebuah bangsa yang berhasil, yang sukses itu apabila mampu mensukseskan rumah tangga. Nah, di dalam hal ini istir'a itu artinya menjaga amanah. Menjaga amanah dengan segala tugas yang kita miliki. Itu selalu dimiliki orang meskipun orang itu berusaha untuk berlari darinya. Seorang nggak bisa berlari darinya. Kemanapun dia berlari, dia akan terjebak dalam tanggung jawab yang lain. Orang nggak mau bertanggung jawab sebagai suami, sebagai anak, akhirnya nggak nikah. Nggak bisa. Dia akan punya tanggung jawab yang lain. Ya, dia tetap anak dari orang tua. Ya. Dia tetap tetangga bagi saudaranya. Jadi Islam itu kan agama amanah. Jadi para ulama menggambarkan begini, sederhananya begini. Coba perhatikan syariat Islam satu persatu. Sholat misalnya.
Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu sudah merupakan ibadah yang ditentukan waktu-waktunya. Ini kan amanah. Nggak bisa kan kita jalankan sholat asar di waktu zuhur, zuhur di waktu asar, asar di waktu maghrib, maghrib di waktu isya, ya, secara serampangan. Nggak bisa. Ada aturan-aturannya. Itu amanah. Makanya digambarkan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu-waktunya tepat. Ya. Itu sholat. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ada kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan haji bagi orang yang mampu. Jadi orang yang mampu berhaji itu dapat amanah untuk berhaji. Dan berhajinya nggak boleh sembarangan. Harus di tempat kita berhaji. Di tanah Al-Haram, di Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya, ya. Kemudian di waktu yang tertentu, nggak bisa di sembarang waktu. Orang nggak bisa melaksanakan haji di luar bulan-bulan haji. Ya, di luar bulan haji tidak boleh orang melakukan ibadah haji. Ini amanah. Ya. Ketika kita memiliki harta, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil dari harta mereka sebagian sebagai zakat untuk membersihkan dan menyucikan hati mereka. Ada amanah di dalam harta kita, ada amanah zakat. Begitu juga kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian, dikasih bahasa kutiba. Ini amanah. Jadi agama ini memang isinya adalah amanah. Amanah dalam harta kita, amanah dalam dengan anak yang kita miliki, amanah dengan orang-orang di bawah kekuasaan kita. Aqtil ajrahu qabla ayajifa araqahu. Berikan upah kepada pekerja kalian sebelum kering keringatnya. Jadi artinya jangan sampai nunggu mereka itu kelamaan untuk mendapatkan upah, tidak. Secepat mungkin bisa diberikan upah mereka itu semakin baik. Ya, aqtil ajrahu. Ini kan amanah gitu loh. Jadi orang yang bekerja punya amanah nih, ya. Tapi orang yang mempekerjakan orang juga punya amanah. Nah, jadi makanya agama ini intinya adalah amanah. Kemanapun kita berlari, kita akan bertemu dengan amanah yang berbeda-beda. Jadi bukan dengan tidak melakukan sesuatu karena kita menganggap itu adalah amanah, ya. Lalu kita tidak terkena amanah, tidak. Oh, orang berilmu tuh banyak amanahnya loh. Lebih baik gak usah belajar. Lah orang belajar punya amanah. Orang yang bodoh punya amanah untuk belajar. Kalau yang nggak jalankan amanahnya, dia berdosa. Setelah punya ilmu, dia punya amanah lagi. Jadi nggak bisa seseorang itu lari. Oh, saya mau jadi murid saja. Memangnya murid nggak punya amanah? Punya juga. Saya menjadi guru aja lah, biar nggak banyak hafalan. Lah emang guru nggak punya amanah? Punya juga. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berlari dari manapun kita akan bertemu juga dengan amanah. Oleh sebab itu, keberadaan kita dalam kehidupan rumah tangga ini adalah merupakan pelajaran bagi kita untuk membina amanah, ya. Membina amanah sebaik-baiknya. Makanya semua konsep itu berawalkan dari satu, ya. Berawal dari apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah keluarga kalian, anak dan istri kalian dari api neraka, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maknanya begini. Seorang suami bekerja sebagai apapun di luar gitu loh. Tetap diawali dengan tanggung jawab awalnya itu adalah untuk membina keluarganya. Ini tanggung jawab awal dia. Dia boleh kececeran di luar, ya, selama di dalam masih dia pelihara. Tapi akan sangat nista sekali kalau seandainya dia itu piawai di luar, tapi hancur di dalam. Karena tugas utama dia ini gitu loh. Istilahnya kalau kerjaan, ya, yang di luar itu adalah core business. Yang di luar itu adalah side job gitu loh. Yang core business dia itu yang di dalam ini. Bisnis utama dia itu adalah yang di rumah. Yang di luar itu hanya side job, ya, tambahan, kerja tambahan. Ada amanahnya? Ada. Wajib dilaksanakan? Wajib. Kalau diabaikan dosa nggak? Ya dosa juga. Tetapi yang paling berdosa kalau diabaikan yang di rumah. Ya, jadi sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hal yang harus kita tegaskan, ya. Selalu bahwa agama ini adalah amanah. Jadi orang yang tidak menjaga amanah maka dia tidak beragama. Nah, begitu ketatnya agama makanya digambarkan di dalam hadis, ya. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai'.
Allah mewajibkan kita untuk melakukan segala sesuatu itu secara baik dalam segala hal. Jadi jangan menganggap karena amanah saya kan cuma pembantu ini. Jadi berarti tanggung jawab kita rendah. Enggak. Ingat loh ya, dia pembantu. Berapa banyak pembantu yang menyukseskan masyarakat. Ya, ya ternyata majikan dia itu orang yang sangat berpengaruh dengan masyarakatnya. Ketika pembantu membantu menjaga harta majikannya, keluarga majikannya, ya, membantu menyelesaikan masalah-masalah majikannya di rumah, berarti dia membantu menyukseskan majikannya sendiri, yang dengan sendirinya akan membantu sang majikan untuk menyukseskan banyak orang. Jadi jangan kecilkan. Tidak ada pekerjaan kecil dalam hidup ini, apapun itu. Sebagai pembantu kah, ya, sebagai seorang istri kah, sebagai seorang suami kah, masing-masing adalah pekerjaan besar. Doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ujungnya juga maknanya ke situ. Kita minta anak, istri kita itu menjadi pendamping-pendamping kita yang melegakan hati kita, menenteramkan hati kita dengan menjadi apa? Dengan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa itu apa? Yaitu ra'in mas'ulun an ra'iyati, seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Kan kembalinya ke situ lagi. Ya, jadi kembalinya ke situ lagi. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis tentang kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Bentar ya. Hadis selanjutnya. Ya, ada ini. Kehilangan. Ya, bisa ditampilkan mungkin di layar. Ya Ustaz, ini Ya. tadi kan hadis ini ya, bentar. Hadis ini 78 ya. Baru ini Nah, kan. sekarang Sekarang yang yudai man yaqutu itu ya. ini Ya. udah Kafa bil mar'i isman ayyudai man yaqut itu bunyi hadisnya. Tapi saya kehilangan halamannya. Salah pencet tadi. 6 Ustaz. Ayyudai ya, ya. Ya itu betul hadisnya, betul ya. 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 Lanjutkan kembali ya. Ya. Kemudian selanjutnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari tak saya ini kan dulu ya biar lebih besar tulisannya. Ya. Biar tulisannya agak lebih besar. Berarti hadis yang ke-79 ya. Nah, Ustaz. Ya, ismu man dhayya'a. Ini apa namanya? Ini selanjutnya, pembahasan selanjutnya masih terkait dengan dua hadis sebelumnya, ya, mengait dengan hadis sebelumnya. Dari Muhammad bin Al-Ala, ya, yang menceritakan, mengabarkan, beliau mengatakan Abu Bakar menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Beliau mengatakan Abu Ishaq menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Beliau mengatakan dari Wahab bin Jabir. Katanya qala Abdullah bin Amru, ya ini. Jadi Abdullah bin Amru bin As, ya panjangnya, mengatakan, menjelaskan, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i isman ayyudayya'a man ya'ul. Seorang sudah dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian dilanjutkan hadis sesudahnya, ya hadis sesudahnya dari Abdullah bin Sa'id, beliau menceritakan, kata beliau, haddatsana Yahya menceritakan sebuah riwayat kepada kami, kata beliau, aku pernah mendengar Sufyan mengatakan, haddatsana Abu Ishaq menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Wahab bin Jabir, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW, bahwa Nabi bersabda, kafa bil mar'i isman ayyudayya'a man yaqut. Seseorang sudah cukup dikatakan berdosa ketika ayyudayya'a man yaqut, ketika dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nah, secara literally makna daripada hadis ini kita bacakan lagi ya. Tadi ya, kafa bil mar'i isman. Seorang sudah
bisa dikatakan berdosa, ayyudayya ketika dia menyia-nyiakan, ayyudayya ketika dia menyia-nyiakan, man yaqutu orang yang wajib disediakan, yaqutu kebutuhan pokoknya. Itu secara literally gitu. Seperti misalnya seorang suami berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi istri-istrinya. Berarti istri itu termasuk menyakut, anak termasuk menyakut. Pemimpin rakyatnya, iya, sebagian diantaranya demikian. Ya, karena pemimpin itu, pemimpin yang besar itu kan tanggung jawab utama mereka itu kan menjaga keamanan, ya, stabilitas keamanan masyarakatnya, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka yang dapat dipenuhi oleh pemimpinnya. Dan kemudian yang tidak lupa adalah iqamatul hudud, menegakkan hukum-hukum Allah di negeri tersebut. Itu tugas para pemimpin, ya, tugas para pemimpin. Nah, pemimpin rumah tangga dalam skop yang lebih kecil juga demikian, ya. Dia berkewajiban untuk memperhatikan kondisi yang di bawahnya, kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka seorang laki-laki, siapapun dia, ya, seorang laki-laki siapapun dia, dan juga bahkan seorang wanita kepada anak-anaknya, dia bisa dikatakan berdosa ketika dia mengabaikan orang yang wajib dipenuhi kebutuhan pokoknya oleh dia. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, pemimpin rumah tangga laki-laki, ya, bapak itu kebutuhan pokok istri dan anaknya wajib dipenuhi. Kemudian istri daripada suami tersebut, dia berkewajiban memperhatikan kebutuhan pokok yang orang di bawahnya. Oh, bukankah uang yang dia dapat misalnya dari suaminya? Iya, tetapi seorang istri berkewajiban untuk bisa mengelola agar tidak terjadi penzaliman terhadap yang di bawahnya. Ada loh, ya, orang tua atau ibu yang menggunakan uang yang seharusnya untuk kebutuhan anaknya, justru untuk kebutuhan pribadinya. Kebutuhan yang bukan primer, ya. Kebutuhannya hanya untuk menyenangkan dirinya, tapi akhirnya sebagian di antara kebutuhan anaknya terabaikan. Ini yang saya maksudkan. Jadi bukan persoalan bahwa seorang ibu itu berkewajiban mencari rezeki untuk anak-anaknya, tidak. Nah, di sini menyia-nyiakan di sini bisa dalam arti tidak memberikan uang, bisa jadi memberikan uang tapi dengan dikurang-kurangi sehingga mereka itu kelaparan, mereka kesusahan, atau bisa juga dengan cara tidak mengelola uang tersebut secara baik, dan ini biasanya dilakukan oleh para istri atau ibu dari anak-anak mereka. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali kepada pembahasan. Kafa bil mar'i itsman. Seorang sudah dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dipenuhi kebutuhannya. Orang yang berada dalam tanggung jawab dirinya. Memenuhi kebutuhan keluarga itu berpahala besar. Ya, memenuhi kebutuhan keluarga itu berpahala sangat besar sekali. Nah, bahkan ketika seseorang itu idza anfaqa ar-rajulu ala ahli yahtasibu, ya, fahuwa lahu shadaqah, yahtasibuha fahuwa lahu shadaqah. Ketika seorang itu memberikan nafkah untuk anak istrinya, yahtasibuha, yang kemudian dia berharap pahala dari Allah, fahiya lahu shadaqah, maka itu menjadi sedekah dari dirinya. Semua yang diberikan suami kepada anak istrinya ini kan kewajiban nih, tapi menjadi pahala sedekah buat dirinya. Bayangkan, menjadi pahala sedekah buat dirinya. Maka seorang suami yang bertanggung jawab betul, memenuhi kebutuhan anak keluarganya, bahkan dia seringkali mengabaikan kebutuhan dirinya. Sebagian kebutuhan dirinya itu dia abaikan demi untuk bisa memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Enggak apa-apa, istri punya pakaian banyak, anak punya pakaian banyak, suami ala kadarnya kemana-mana pakaiannya itu saja misalnya. Enggak jadi masalah. Bagi dirinya yang penting anak dan istrinya lebih terpenuhi dibandingkan dirinya. Daripada suaminya punya banyak harta, jamnya jam yang paling bagus, pakaian paling bagus, ya, semua yang digunakan paling bagus, ya, bahkan yang diminum, yang dimakan sama kendaraannya pun jauh lebih mahal daripada yang dimakan dan diminum oleh anak-anak dan istrinya. Tapi anak dan istrinya makan ala kadarnya, pakaian ala kadarnya, semua ala kadar. Ini jelas tidak layak, sama sekali tidak layak, ya. Karena berarti seseorang mengabaikan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tapi ketika dia bertanggung jawab, maka pahala sedekah mengalir, ya.
sudah dia memenuhi kewajiban fitrah manusia yang namanya orang kepala rumah tangga itu tanpa disuruh pun sama syariat. Saya sudah sering mengatakan, namanya kepala rumah tangga pasti bertanggung jawab lah kepada anak dan istrinya. Itu secara naluri, tapi itu pun diberikan pahala oleh Allah. Layaknya Allah memberikan pahala hubungan suami istri, ya kan? Layaknya Allah memberikan pahala untuk makan dan minum kita. Allah juga memberikan pahala ketika suami memberikan nafkah bagi anak ini. Bahkan itu lebih baik daripada infak fisabilillah. Lebih baik daripada membebaskan budak. Mungkin di antara kita sering mendengar hadis ini tapi kurang jeli melihat bahwasannya itu merupakan kabar gembira bagi suami dan istri yang bertanggung jawab. Ma min yaumin yusbihu fihi ibadullah. Setiap hari di mana seorang hamba bangun di pagi hari. Setiap hari ini. Setiap kali seorang hamba bangun. Illa malakani. Yanjilan. Pada saat itu pasti dua malaikat turun. Yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Satu malaikat mengatakan, ya Allah berikanlah ganti dari setiap harta yang diinfakkan seorang hamba. Wa qala al-akhar, yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kalau orang yang pelit, ya Allah berikanlah kerugian buat dirinya yang berlipat ganda. Ini sering kita gunakan untuk apa di sini? Untuk pahala berinfak kan. Jadi setiap hari kita bangun, itu pasti ada dua malaikat nih ya, yang nungguin dan dia akan berdoa. Kalau orang ini nanti banyak membelanjakan hartanya dalam kebaikan, didoain hartanya makin bertambah. Tapi kalau dia pelit, didoain hartanya makin hancur, masih rusak, makin nggak ada gunanya buat dirinya. Nah, padahal hadis ini sebenarnya justru lebih utama berlaku bagi suami istri. Terutama seorang suami bagi keluarganya. Coba perhatikan di sini. Setiap kali orang itu bangun, dia bangun di mana? Di rumahnya. Ya, kebanyakan orang bangun pertama kali di rumahnya dong. Sesekali mungkin kalau dia tidur di luar ya, tapi ketika dia tidur di rumahnya itu merupakan umumnya orang bangun pagi di rumahnya. Nah, maka infak yang pertama kali dilakukan oleh seorang suami kepada siapa? Kepada keluarganya. Dia menyediakan sarapan untuk keluarganya, dia menyediakan kebutuhan bagi anak istrinya di pagi hari, siang hari, sore hari, sampai malam hari, sampai dia tidur lagi. Ya, jadi ketika dia bangun pagi hari itu sudah ada malaikat. Jadi kalau suami itu baik, ya, selalu memperhatikan kebutuhan anak dan istrinya, itu akan tambah insya Allah rezekinya. Tapi semakin dia pelit, semakin akan dibatasi, ya, hartanya. Kalaupun banyak hartanya, akan dihilangkan keberkahannya. Nah, jadi sahabat muslim dan muslimah dimuliakan. Begitu besar ya keutamaan orang yang bersedekah. Maka kebalikannya juga gitu. Orang yang pelit, orang yang menyia-nyiakan, orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, dia juga berdosa. Maka dikatakan di sini kafa bil mar'i isman. Sekadar menyia-nyiakan saja orang yang berada di bawah tanggung jawab kita dosa. Dan ini berlaku bagi siapa? Bagi siapa saja. Pemimpin yang menyia-nyiakan rakyatnya, dosa besar. Dia akan menanggung dosa karena menyia-nyiakan rakyat. Pemimpin yang lebih kecil di bawahnya begitu juga. Setiap pemimpin. Begitu juga suami yang menyia-nyiakan anak istrinya. Begitu juga seorang istri yang menyia-nyiakan anak-anaknya. Begitu juga istri yang menyia-nyiakan pembantu-pembantunya. Siapapun yang berada di bawah, yang bertanggung jawab terhadap orang yang berada di bawahnya, dia akan berdosa kalau dia menyia-nyiakannya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau hadis ini kita sandingkan dengan dua hadis sebelumnya, nah kita akan temukan jawaban ya. Kita akan temukan jawaban yang tepat ya. Bahwasanya masing-masing di antara kita itu punya orang-orang yang wajib kita perhatikan kebutuhannya. Ya, kalau di atas langit ada langit, ya, di bawah kemiskinan juga ada kemiskinan. Ya, di bawah kemiskinan ada kemiskinan gitu loh. Orang udah miskin nih, orang tua, waktu masih bertanggung jawab juga dia sama anak istrinya kan. Dia butuh bantuan orang lain, tapi dia berkewajiban juga memenuhi kebutuhan yang di bawahnya. Ibu udah miskin, gak dapat jatah dari suami, masih juga bertanggung jawab loh untuk yang ada di bawahnya. Kan begitu kan? Seorang kakak bertanggung jawab kepada adiknya, adik kepada adiknya lagi. Lalu mereka kepada pembantu mereka, kepada pelayan mereka. Lalu pelayan mereka juga kepada keluarganya, anak istrinya. Begitu seterusnya. Nggak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Setiap kita punya tanggung jawab. Ya.
Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ya. Itu hadis yang berkaitan dengan mas'uliyah ya. Tanggung jawab ya, ini setiap orang yang memiliki siapapun yang berada dalam tanggung jawabnya. Dan semua ini sekali lagi masuk dalam balutan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah ya, dengan amanah agama yang Allah berikan kepada kita. Semakin besar ketaatan kita kepada Allah, semakin besar iman kita, kita akan semakin bertanggung jawab dengan orang-orang yang berada di bawahnya, di bawah kita ya. Jadi makanya hadis yang menyebutkan al-muslimu man salimal muslimun min yadihi wa lisani. Seorang muslim itu yang bisa memberikan keselamatan bagi orang lain dari bahaya lidah dan tangannya. Ya, begitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia menghormati tetangganya. Ya. Kemudian al-mu'minu man aminahun nas, seorang mukmin yang bisa memberikan amanah, rasa aman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. La yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin itu tidak sempurna imannya sebelum dia mencintai untuk menjadi milik saudaranya apa yang dia cintai untuk menjadi milik dirinya sendiri. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi, dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama seorang hamba itu selalu menolong saudaranya. Semua hadis-hadis, dalil-dalil ini ya ujungnya adalah mengajarkan kepada kita bahwa orang yang beragama dengan baik itu yang punya kepedulian terhadap orang-orang yang bisa dia bantu. Dan terlebih lagi orang yang wajib yang paling wajib dia bantu. Bukan hanya yang butuh, tapi yang paling wajib dia bantu. Orang tua kita, istri kita, anak kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, ya sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu, amanah yang Allah berikan kepada kita bukan sekedar amanah keduniaan, tapi juga amanah keagamaan. Maka tanggung jawab utama kita itu bukan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kalian makan sesudahku, tapi ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah sesudah kepergianku. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, bukan ku anfusakum wa ahlikumul faqra. Jaga jangan sampai anak istri kalian miskin, bukan. Tapi jaga jangan sampai anak istri kalian itu masuk neraka. Jangan sampai. Ya, jangan sampai anak dan istri kalian masuk neraka. Apakah kita membiarkan mereka miskin? Enggak. La anta da'a warasataka aghniya, kalau kalian meninggalkan anak dan istri kalian dalam keadaan kaya, khairun laka min anta da'ahum alatan yatakaffafuna nas. Daripada kalian meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, kesusahan dan jadi beban masyarakat. Kita tetap dianjurkan kok menyejahterakan mereka secara fisik. Tetapi tujuan utama kita tetap ku anfusakum wa ahlikum narah. Jagalah anak istri kalian dari neraka. Maka sekali lagi, amanah terbesar kita adalah amanah diniyah, amanah keagamaan, ya, bukan amanah maliyah, bukan amanah harta, bukan. Ya. Bukan amanah ijtimaiyah, amanah sosial, bukan. Amanah terbesar kita adalah amanah diniyah. Tetapi kita tegaskan lagi, kalau seseorang itu menjaga amanah diniyahnya, mustahil dia akan mengabaikan yang lain, itu saja. Kalau orang sudah menjaga agama anak dan istrinya lalu diabaikan dunianya, mustahil. Karena bagian daripada agama adalah menyejahterakan anak dan istri secara dunia. Nggak mungkin. Loh, tapi kenapa kok sampai miskin juga? Ketika miskin sudah menjadi takdir, itu persoalan lain. Karena orang ada yang beribadah dengan kekayaannya dan ada yang beribadah dengan kemiskinannya. Kita hanya perlu menciptakan anak dan istri. Mendidik anak-anak istri kita selalu memiliki kekayaan jiwa. Dalam kondisi apapun yang mereka terima. Ya, ketika akhirnya kita disukseskan secara duniawi, mereka dapat kesuksesan duniawi yang akan mereka bawa ke akhirat nanti. Kalau ternyata kita tidak tersukseskan secara duniawi, ya, tidak tersukseskan secara duniawi, segala cara sudah kita usahakan, kita dapat pahala kok dengan semua yang kita usahakan. Dapat pahala semuanya. Dan kemiskinan kita akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati di akhirat nanti. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Ahad yang akan datang dalam kajian yang sama tentang Isyratun Nisa. Ya.
Dan nanti apabila memungkinkan kajian Isyratun Nisa akan kita kembalikan di setiap hari Sabtu dan Ahad, ya bukan hari Ahad saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan, sahabat muslim dan muslimah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sisa dan waktu saya berikan kepada seluruh ikhwah dan akhwat yang mau bertanya. Saya cukupkan dulu di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khair. Wa iya ajmain. Ya, seperti biasa teman-teman, terutama yang mungkin baru gabung, mungkin kalau misalkan mau bertanya, silakan nama dan domisili dari mana gitu. Kita buka pertanyaan sesuai dengan tema ini, diutamakan. Diutamakan betul. Ya. Monggo Mas Anton. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Abu Haris ya suaranya. Mau nanya ini Ustaz tentang Qu anfusakum wa ahlikum naro gitu Ustaz ya. Iya. Apakah kewajiban itu ke keluarga kita yang di bawah kita, artinya keluarga dekat gitu, atau keluarga besar Ustaz yang kayak misalnya paman atau apa namanya, paman atau paman dari ibu atau paman dari bapak atau yang tante atau yang lain yang keluarga besar gitu, ataukah cuman keluarga kita aja yang di bawah bawah pengawasan kita gitu, kayak anak, istri dan lain-lain gitu Ustaz. Iya. Ya, jazakumullah khair. Ini pertanyaan dari Abu Haris, apakah makna firman Allah qu anfusakum wa ahlikum nara ini meliputi khusus hanya untuk anak istri kita saja sebagai kewajiban yang harus kita jaga, atau juga semua kerabat-kerabat, tante, paman, sepupu dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini, dalam perintah ini adalah anak dan istri. Jadi ahlikum di sini adalah anak dan istri. Itu yang menjadi tanggung jawab utama kita. Yang berada dalam qu anfusakum wa ahlikum nara, ini tanggung jawab paling utama. Ya, kita bertanggung jawab untuk orang-orang yang berada di bawah ini kita. Tetapi sekali lagi, ya termasuk juga anak dan istri kita. Tapi di wilayah yang paling utama adalah anak dan istri. Itu yang harus dijaga. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Adapun selain daripada anak dan istri, itu tercakup dalam makna perintah-perintah yang lain. Contohnya, anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada ashiratak, kepada keluarga-keluarga dekat kalian, kerabat-kerabat dekat kalian. Dan untuk yang lebih luas lagi, ini berlakulah hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi masing-masing punya kewajiban, cuman tingkatnya berbeda ya. Untuk keluarga itu di barisan paling depan, bentuknya adalah qu anfusakum wa ahlikum. Itu disetarakan dengan menjaga diri kita sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Sementara untuk yang lain itu masuk dalam perintah-perintah secara umum. Ya, jadi kalau ditanyakan yang dimaksud dalam ayat ini itu hanya anak dan istri saja. Allah a'lam bishawab. Ya. Ustaz, mungkin saya mau nanya dulu Ustaz, Mas Un dari silakan. Mas Un dari Balikpapan, silakan. Ini masalah pembantu Ustaz. Mungkin kan karena psikologi orang beda-beda, jadi kemungkinan kalau istri itu butuh pembantu gitu kan. Kalau misalkan betul. Nah, ini untuk pembantu itu masalah aurat Ustaz. Kan apa namanya, di saya itu udah sepuh gitu Ustaz. Sepuh suka apa gimana ya, kadang nggak menjaga itu kerudung gitu. Kalau nggak salah sih nggak apa-apa ya, cuma takutnya saya salah juga nih Ustaz, saya tanyakan. Iya, bagus, pertanyaan bagus, karena ini sangat sangat real ya dalam kehidupan kita. Jadi soal pembantu seperti sudah disebutkan tadi, tidak ada larangan sama sekali dan tidak ada bahkan anjuran sama sekali sebenarnya untuk tidak memiliki pembantu, tidak ada. Jadi apa yang dilakukan Nabi ini adalah solusi yang bisa dilakukan seseorang yang tidak mampu, seperti Ali dan istri beliau Fatimah, dan juga sebagai solusi orang biarpun mereka memiliki pembantu, mereka tetap bisa mencukupkan diri mereka dengan doa ini, karena doa ini akan tetap memberikan
apa namanya, makna yang lebih dari sekedar seperti yang disebutkan dalam bentuk dalam bentuk faidah keduniaan seperti tadi ya, yang bisa menggantikan fungsi seorang pembantu atau lebih daripada itu ya. Jadi artinya ada makna ibadah, makna segala macam. Jadi persoalannya tetap sederhana bahwa memiliki pembantu itu diperbolehkan, bahkan Nabi sendiri pernah memiliki ya. Beliau pernah memiliki Barra bin Malik, Anas bin Malik ya. Beliau pernah memiliki Zaid bin Harithah. Jadi ada orang-orang di dekat Nabi yang pernah bekerja membantu Nabi. Dan itu menunjukkan bahwa memiliki pembantu nggak jadi persoalan. Nah, untuk di banyak tempat, lazimnya terutama di Indonesia yang namanya kata pembantu, asisten rumah tangga, itu umumnya kan dari kalangan perempuan gitu. Jadi kalangan perempuan. Lalu timbul pertanyaan gimana soal menjaga aurat. Nah, ya tetap berlaku karena dia itu adalah orang yang bukan dari ya, yang halal untuk kita lihat auratnya, ya jaga aurat seperti biasa. Tapi kalau pembantu itu sudah tua, maka dia berlaku pada dirinya kelonggaran ya, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nur dan yang lainnya, bahwasanya sebagian di antara orang-orang yang orang yang sudah tua bisa ayadona siyabahunna, diperbolehkan mereka menanggalkan sebagian di antara pakaian mereka, yang diantaranya para ulama berbeda pendapat. Jadi mereka yang menganggap wajib mengenakan cadar itu berarti boleh membuka cadarnya. Sebagian yang mengatakan tidak wajib berarti boleh membuka kerudungnya. Ya, jadi di sini saya tidak berbicara tentang persoalan khilafiyah karena masing-masing kita nanti punya pertimbangan sendiri sesuai dengan yang dia yakini. Apa saja yang dia yakini gitu loh. Kalau keyakinannya memang bahwa cadar itu hukumnya hanyalah sunnah, atau bahkan yang mengatakan cadar itu hukumnya hanya mubah gitu loh. Ya, ingat ya bahwa pendapat para ulama bukan dua, malah tiga. Ya. Jadi ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Ya, mubah ini tetap pendapat yang diakomodir oleh para ulama. Ya, yang tidak benar itu yang mengatakan bahwa cadar itu tidak ada syariatnya, itu tidak benar. Itu yang ditolak oleh Syekh Al-Albani. Ya, dan beliau lebih cenderung kepada mustahab. Tapi sebagian di antara ulama justru ada yang mengatakan hukumnya mubah. Nah, kalau kita mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah atau mubah, maka boleh lebih membuka daripada itu ya, boleh membuka kerudungnya dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kalau seseorang tetap menjaga memakai kerudung? Ya bagus untuk dirinya, nggak jadi persoalan. Karena para ulama tetap berpegangan pada saddu zari'ah. Saddu zari'ah itu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ada orang yang maaf ya sudah tua tapi ternyata sosoknya kelihatan masih muda banget gitu loh ya. Masih jauh lebih muda bahkan dari orang-orang yang di bawahnya gitu. Yang dimana fisiknya itu masih bisa memberikan godaan bagi kaum laki-laki seperti yang muda-muda gitu. Ya, ini bukan berarti kalau yang muda kelihatan tua nanti dia disamakan hukumnya yang sudah tua, tidak. Tapi orang yang sudah tua ini justru yang harus dijaga. Ketika dia itu misalnya punya penampilan yang bisa menggoda dan sebagainya, maka apabila dia tutup itu jauh lebih baik. Ya, hukumnya bukan kembali kepada hukum asal, tapi namanya hukum arodi. Jadi hukum itu ada yang sifatnya jazm. Ya, jazam itu sifatnya tetap ya. Dan ada yang sifatnya arodi. Ya, arodi itu yang datang tiba-tiba gitu. Bukan itu merupakan kewajiban asal, tapi karena dia bisa menggoda jadi akhirnya hukum itu berlaku spesifik untuk dirinya gitu. Loh, kenyataannya memang begitu kok gitu. Begitu dia buka sebagian di antara orang malah tertarik sama dia gitu. Jadi dia punya hukum tersendiri. Jadi kembalinya kepada konteks ya. Jadi secara hukum asal boleh sudah melepas sebagian di antara hijabnya karena memang itu yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Ya, tetapi ketika suatu saat itu dianggap mengkhawatirkan karena faktor-faktor tertentu, maka lebih baik tetap digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, yang kedua Ustadz, Anda mau nanya. Ya, tadi silakan. disebutkan suami itu menyediakan kebutuhan anak dan istrinya. Pernah tahu sih kalau nggak salah, ini mohon dikoreksi, termasuk juga ke pasar akhirnya gitu, masak, nyuci itu kewajiban suami gitu. Itu gimana Ustaz? Ya, jadi tentang menyediakan apa yang menjadi kewajiban seorang istri, apa yang menjadi kebutuhan anak dan istri itu semutlak ya, kebutuhan makan, kebutuhan minum dan lain sebagainya. Tapi kalau soal masalah pergi ke pasar, soal masak, itu memang tidak ada dalil secara mutlak sih yang menyebutkan itu sebenarnya kewajiban siapa. Jadi para ulama juga masih berbeda pendapat itu tentang kewajiban itu sebenarnya. Jadi yang jelas itu bisa berlaku hukum
al-'adatu muhakkamah, ya. Adat kebiasaan itu menjadi hukum gitu loh. Kalau di satu tempat di mana masak itu biasa dilakukan oleh suami ya suami, kalau biasa dilakukan istri ya istri. Nah, tetapi masing-masing di antara keduanya bisa saling seperti saya sering sebutkan bisa saling bantu gitu loh. Biarpun itu kewajiban istri dilakukan suami ya lebih bagus, itu namanya membantu. Begitu juga kebalikannya gitu, yang biasa dilakukan istri kemudian dilakukan suami atau yang dilakukan suami kemudian dilakukan oleh istri. Nah, tapi secara hukum tidak ada ketetapan begitu. Ungkapan namanya according to Arab tradition, the husband who must go shopping. Yang sering diungkapkan ya, kalau di literatur barat kan begitu ya, bahwa menurut kebiasaan masyarakat Arab gitu ya, laki-laki yang biasa pergi untuk belanja itu sebenarnya pandangan mereka dari yang sering terjadi sekarang ini ya. Kita tahu banyak pasar itu kan tempatnya banyak orang ikhtilat segala macam sehingga akhirnya mereka merasa lebih aman kalau seandainya suami yang pergi ke pasar. Jadi itu sebenarnya lebih bersifat kondisional sih. Lebih bersifat kondisional ya. Jadi bukan merupakan hukum, tidak ada juga yang menyebutkan hukumnya demikian ya. Tidak ada hukum yang mengatakan hukumnya demikian ya. Secara mutlak tidak ada. Jadi untuk kewajiban-kewajiban harian itu sifatnya memang sangat fleksibel bergantung dengan kebiasaan ya. Tapi yang jelas ada satu ungkapan sederhana yang sering disampaikan oleh para ulama ya, bahwasanya standar ya yang umum lah. Standar yang umum yang mungkin aja berubah ya di sebagian tempat tapi ini umum. Bahwa pekerjaan yang dinilai itu berat itu seharusnya itu asalnya adalah pekerjaan laki-laki. Ya. Pekerjaan yang asalnya adalah berat itu pekerjaan laki-laki gitu. Oh, dianggap misalnya di masa itu yang namanya masak itu kan berat itu ya, misalnya kerjaan laki-laki. Maka banyak para sahabat yang kemudian menjadi koki di masa Nabi SAW seperti Sa'd bin Amir misalnya. Ini juga dikenal sebagai sahabat yang senang masak di rumah. Abu Dzar dan banyak lagi sahabat yang lainnya yang dikenal ahli memasak gitu ya. Jadi karena pada waktu itu memasak tuh berat banget gitu loh. Jadi kalau ketika pekerjaan itu berat gitu loh, membutuhkan tenaga lebih, ya itu lebih afdol tentunya utama untuk dikerjakan laki-laki yang memang secara fisik itu lebih kuat gitu. Nah, tapi seandainya pekerjaan itu pekerjaan yang lebih ringan, maka itu lebih baik diserahkan kepada istri. Nah, itu secara umum, tapi sekali lagi itu juga bukan merupakan hukum ya. Tapi lebih kepada etika kepantasan ya, kepantasan. Kalau di satu daerah memang yang namanya laki-laki malah aib itu berada di dapur misalnya, kerja seperti itu ya sudah tidak usah dilakukan. Biar saja wanita. Ya, itu hanya dilakukan ketika wanita itu mendapatkan kesulitan, baru dibantu oleh suaminya. Itu saja. Allah a'lam bishawab. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Dari teman-teman? Ini banyak dari ini atau campur ini? Kali campur Ustaz, ini ada dari Surabaya, dari. Oh iya, alhamdulillah. Dari Sanga-Sanga. Iya. Jadi kalau cukup memang ya. tidak ada ya kita cukupkan saja di sini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan kita lanjutkan imma pada hari Sabtu dan Ahad pada hari yang akan datang atau pada hari Ahad kesempatan yang akan datang melanjutkan membahas kitab Isyratun Nisa ya. Karangan Al-Imam An-Nasai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.